Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Institut selaku dosen pengampu Dr. Nurlina Rahman SPD MSI, para praktisi Human Research, dan juga para tamu undangan serta seluruh mahasiswa dan peserta seminar yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatannya kita dapat berkumpul pada seminar ini dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan memiliki keinginan yang sama, yaitu mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang unggul dan siap memasuki dunia kerja. Hadirin yang saya hormati, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa kesempatan tidak selalu datang kepada orang yang paling pintar, tetapi kepada mereka yang paling siap. Kalimat sederhana tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Banyak orang memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi belum mampu memperkenalkannya kepada perusahaan. Sebaliknya, ada pula seseorang dengan kemampuan yang biasa saja, namun berhasil memperoleh pekerjaan impiannya karena mampu menunjukkan potensi dirinya melalui kurikulum vitae yang baik dan komunikasi yang percaya diri saat interview. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi suatu gagasan. Nah, pada seminar yang berjudul Teknik Membuat CV dan Menghadapi Interview dengan Percaya Diri, Kunci Membuka Pintu Karir. Nah, semoga pembahasan ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat nih bagi kita semua dalam mempersiapkan masa depan dan meraih karir yang kalian impikan atau memang kita semua inginkan. Amin. Nah, jadi untuk gagasan seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya kemampuan menyusun kurikulum vitae atau yang disebut juga dengan CV yang profesional serta menghadapi interview kerja dengan percaya diri sebagai bekal memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif. Teman-teman yang saya hormati, melalui seminar ini diharapkan peserta mampu yang pertama memahami konsep dasar serta teknik penyusunan kurikulum vitae yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan modern. Lalu yang kedua, mengetahui strategi menghadapi interview kerja secara profesional sehingga mampu menjawab pertanyaan dengan percaya diri, jujur, dan juga terstruktur. Lalu untuk yang terakhir, menumbuhkan motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi, keterampilan komunikasi, dan juga kesiapan diri dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Gitu teman-teman. Langsung saja, hadirin yang saya hormati, setiap tahun ribuan bahkan jutaan lulusan baru memasuki dunia kerja dengan harapan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan cita-cita mereka. Namun kenyataannya tidak semua berhasil melewati proses seleksi. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah karena mereka kurang pintar? Belum tentu. Seringkali penyebabnya bukan terletak pada kemampuan akademiknya, melainkan pada kurangnya optimalnya penyusunan kurikulum vitae dan kurangnya rasa percaya diri ketika menghadapi wawancara kerja atau yang disebut juga dengan interview. Padahal, kedua hal ini merupakan gerbang pertama untuk menuju dunia profesional. Teman-teman, sehadirin peserta seminar kali ini, izinkan saya bertanya kepada seluruh peserta nih, siapa di ruangan ini yang sedang mempersiapkan diri mencari pekerjaan? Siapa yang pernah membuat CV tetapi masih merasa ragu nih, apakah CV tersebut sudah cukup menarik? Siapa yang pernah membayangkan bagaimana rasanya duduk berhadapan dengan HRD lalu harus menjawab berbagai pertanyaan interview? Saya yakin sebagian besar dari kita pernah mengalami hal tersebut. Dan kabar baiknya adalah semua kemampuan tersebut dapat dipelajari tentunya teman-teman. Baik, di sini saya ingin menerangkan terkait dengan istilah kurikulum vitae. Jadi kurikulum vitae ini berasal dari bahasa Latin yang berarti kurikulum berarti perjalanan atau lintasan. Vitae ini berarti kehidupan, sehingga kurikulum vitae ini dapat dimaknai sebagai perjalanan hidup seseorang yang berisi pengalaman, pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, prestasi, keterampilan, serta kemampuan yang dimiliki. Lalu sementara itu kata interview ini berasal dari bahasa Inggris
Yes, betul teman-teman, yang berarti wawancara atau pertemuan dua arah. Jadi komunikasi dua arah yang memang bertujuan menggali informasi. Jadi sedangkan kepercayaan diri ini berasal dari kata percaya yang berarti yakin dan diri yang berarti individu itu sendiri. Jadi dengan demikian percaya diri ini merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang mereka miliki. Jadi teman-teman harus mempunyai kepercayaan diri agar bisa membangun branding kalian di depan seorang HRD. Jadi menurut Richard N. Boles, penulis buku What Color Is Your Virtue, kurikulum vitae ini merupakan alat pemasaran diri yang memang berfungsi untuk mengenalkan kemampuan, pengalaman, serta nilai yang dimiliki seseorang kepada perusahaan. Dan menurut Albert Bandura, kepercayaan diri ini berkaitan erat dengan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi dalam perspektif human research, interview merupakan proses komunikasi yang digunakan perusahaan untuk menilai kompetensi, karakter, motivasi, etika, kerja, serta kesesuaian kandidat dengan budaya organisasinya tersebut, gitu teman-teman. Jadi sebagai contohnya nih, misalkan ada seorang mahasiswa yang aktif mengikuti organisasi, misalkan menjadi ketua panitia, ketua pelaksana, ketua event, suatu kegiatan, misalkan mengikuti program magang, internship, dan juga memiliki sertifikat pelatihan yang memiliki banyak sekali pengalaman yang dapat ditampilkan dalam CV-nya. Jadi ketika mengikuti interview ini, pengalaman tersebut dapat dijelaskan sebagai bukti nyata nih bahwa dirinya ini memiliki kemampuan, memiliki branding, kemampuan misalkan kemampuan leadership, kemampuan komunikasi, dan juga kerja sama tim, serta kemampuan problem solving atau kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, gitu teman-teman. Jadi CV ini merupakan suatu dokumen profesional untuk menggambarkan identitas diri, siapa sih diri kita gitu loh, kompetensi apa yang dimiliki, serta pengalaman, pencapaian, serta potensi diri seseorang atau potensinya teman-teman sendiri. Jadi CV ini menjadi kesan pertama yang diterima perusahaan sebelum mereka bertemu langsung nih dengan seorang pelamar. Jadi sementara itu, interview juga merupakan proses komunikasi dua arah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengenal lebih lanjut karakter, kemampuan teknis, kemampuan interpersonal, serta motivasi seorang kandidat. Apakah orang ini layak untuk bekerja sama dengan kita atau tidak. Jadi CV yang baik ini bukan CV yang dipenuhi warna-warni. Istilahnya tuh CV kreatif. Jadi CV yang baik juga bukan CV yang berjumlah banyak halamannya. Terus juga CV yang baik juga bukan CV yang berisi seluruh pengalaman sejak masa sekolah dasar. Jadi demikian pula interview yang baik bukan berarti mampu menghafalkan seluruh jawaban-jawabannya nih, apa sih yang dipertanyakan seorang HRD. Terus juga interview yang baik juga adalah kemampuan menjawab dengan jujur, jelas, percaya diri, serta menunjukkan kepribadian yang profesional. Apa sih yang sebenarnya kita miliki, apa sih soft skill dan juga hard skill yang kita miliki. Jadi teman-teman, mari kita bayangkan nih, terdapat dua orang pelamar misalkan. Pelamar pertama ini memiliki IPK yang sangat tinggi, ibaratnya IPK-nya 3,90 lah, tapi tidak mampu menjelaskan pengalaman yang dimilikinya nih ketika diwawancarai. Jadi untuk pelamar yang kedua, misalkan mereka memiliki IPK yang lebih rendah, ibaratnya IPK-nya ngepas 3 lah, namun mampu menjelaskan pengalaman organisasinya, kemampuan komunikasinya, dan juga motivasi kerjanya dengan penuh keyakinan. Jadi menurut Bapak Ibu, siapa yang memiliki peluang lebih besar? Jadi dalam banyak kondisi, perusahaan akan mempertimbangkan nih kandidat kedua karena dinilai lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan, gitu teman-teman, untuk perbandingannya. Jadi menurut saya ini bahwa fenomena tersebut banyak ditemukan di dunia kerja. Praktisi human research seiring menjelaskan bahwa terdapat pelamar dengan prestasi akademik yang sangat tinggi tetapi gagal pada saat tahap interview. Kenapa tuh? Karena kurang mampu berkomunikasi. Sebaliknya, kandidat yang memang mampu menunjukkan pengalaman, etika, komunikasi, dan juga rasa percaya diri ini seringkali memperoleh nilai lebih dalam proses seleksi karena memang dianggap lebih unggul saat menunjukkan etika dan juga komunikasinya. CV dapat kita ibaratkan memang sebagai sebuah tiket keberangkatan nih. Istilahnya tuh first impression lah. Jadi interview ini merupakan juga ruang keberangkatan, sedangkan rasa percaya diri adalah kendaraan yang membawa kita menuju tujuan tanpa tiket
tanpa tiket kita tidak dapat memasuki ruangan keberangkatan. Namun memiliki tiket saja belum cukup nih apabila kita tidak berani melangkah menuju tujuan. Begitu pula dalam dunia kerja. Jadi CV itu membuka kesempatan, interview itu membuka jalan kepercayaan diri, membawa kita menuju suatu keberhasilan atau suatu achievable gitu teman-teman. Jadi seorang human resource manager juga pernah menyampaikan, saya ingin menyampaikan bahwa suatu pepatah nih. Jadi menurut human resource ini kami tidak mencari kandidat yang sempurna, kami mencari kandidat yang mampu belajar, mampu berkomunikasi, dan juga memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya. Jadi pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak hanya menilai kecerdasan akademisnya saja, tetapi juga melihat nih kesiapan mental serta kemampuan berkomunikasinya, apakah etikanya baik atau tidak, seperti itu teman-teman. Nah, jadi berbagai laporan rekrutmen menunjukkan bahwa perekrut biasanya melakukan penilaian awal terhadap sebuah CV dalam waktu yang relatif singkat sebelum memutuskan apakah ini seorang pelamar layak dipanggil ke tahap wawancara. Jadi selain itu kemampuan komunikasi, sikap profesional, dan juga kepercayaan diri secara konsisten menjadi aspek yang dinilai penting dalam proses interview. Jadi hal ini juga menunjukkan bahwa kualitas CV dan performa saat interview merupakan dua faktor yang saling melengkapi dalam proses memperoleh suatu pekerjaan. Begitu teman-teman. Nah, jadi sekarang mari kita ingat bersama nih bahwa persiapkan CV teman-teman, persiapkan kompetisi teman-teman. Yang ketiga, persiapkan juga komunikasi teman-teman. Jadi teman-teman harus mulai berlatih, terus juga persiapkan kepercayaan diri teman-teman. Karena CV membuka peluang, interview membuka kesempatan, kepercayaan diri membawa kesuksesan. Sekali lagi, saya ingin mengajak kita semua gitu, mengajak teman-teman untuk mengingatkan bahwa CV membuka peluang, interview membuka kesempatan, kepercayaan diri membawa suatu kesuksesan di masa yang akan datang atau di masa kini kalau teman-teman mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Jadi kurikulum VT ini merupakan representasi atau gambaran profesional seseorang. CV adalah gambaran kompetensi yang dimiliki. CV menjadi media promosi diri kepada perusahaan yang ingin dituju. Dengan kata lain, CV merupakan wajah pertama yang dilihat oleh perekrut sebelum mereka mengenal nih kita secara langsung. Begitu pula interview. Interview merupakan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Interview adalah ruang untuk membangun kepercayaan. Interview menjadi momentum membuktikan bahwa kita ini adalah seorang kandidat yang layak dipilih. Kita ini kandidat yang berbeda dari kandidat-kandidat lainnya. Jadi dengan demikian, CV dan interview bukanlah dua hal yang terpisah teman-teman, melainkan dua tahap yang saling melengkapi dalam perjalanan membangun karir itu sendiri, teman-teman. Hadirin yang saya hormati dan juga kepada hadirin teman-teman job seekers, mahasiswa dan lain-lain, sebagai penutup dari gagasan yang telah saya sampaikan, marilah kita menyadari bahwa perjalanan menuju karir yang sukses tidak dimulai ketika kita diterima bekerja, tetapi dimulai sejak kita mempersiapkan diri. Setiap pengalaman yang kita peroleh, setiap keterampilan yang kita pelajari, setiap organisasi yang kita ikuti, hingga setiap keberanian untuk terus berkembang merupakan investasi yang akan menentukan masa depan kita. Oleh karena itu, jangan pernah menunggu kesempatan datang tanpa persiapan. Mulailah menyusun CV yang mampu mencerminkan kualitas terbaik diri kalian. Latihlah kemampuan komunikasi agar mampu menyampaikan ide dengan jelas dan meyakinkan. Bangunlah rasa percaya diri, karena kepercayaan diri bukan berarti merasa paling hebat, melainkan yakin bahwa diri kita memiliki kemampuan untuk terus belajar, berkembang, dan juga memberikan kontribusi terbaik. Semoga gagasan yang kita bahas bersama pada kesempatan ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih siap menghadapi dunia kerja, berani mengambil peluang, dan terus mengembangkan potensi diri. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan seluruh peserta seminar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan kesuksesan dalam setiap langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.